Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke layanan klasikal, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya nanti diberi kemudahan, kelancaran dalam layanan kegiatan klasikal ini. Coba salah satu bisa pimpin doa, Mas Siva. Cuman di dalam hati enggak apa-apa ya, berdoanya ya, biar cepet ya. Teman itu siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah kalian bisa berkumpul di sini, bisa masuk semua ya, gitu ya. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Sehat. Tidak ada yang sedih ya? Tidak ada yang sakit? Ada yang sakit? Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya baik, bahagia, sehat. Jangan lupa ya nak ya, karena ini cuacanya kadang mendung, kadang panas, dijaga kesehatannya ya. Gitu. Oke, yang untuk saya mengetahui ada yang masuk apa tidak, gitu. Bu Dewi adakan absensi dulu, nggih, gitu. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Oh, nihil semua, nggih. Masuk semua berarti. Kalau masuk semua ya berarti alhamdulillah bisa mengikuti layanannya Bu Dewi. Oh iya, ini nihil semua ya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya ada untuk menyampaikan topik yang akan Bu Dewi berikan sama kalian, gitu ya. Topik pada hari ini atau tema layanan klasikal untuk hari ini adalah tentang manajemen waktu. Ya. Ada yang tahu manajemen waktu itu apa? Ada yang tahu manajemen waktu itu untuk apa? Siapa ngacung? Hah? Mbak Siva coba. Oh, Mbak ini. Mengelola waktu dengan baik. Betul. Tapi di sini topik manajemen waktu yang Bu Dewi berikan tujuannya yaitu untuk ya biar kalian dapat memahami apa yang namanya manajemen waktu, dan kalian juga bisa mengidentifikasi manajemen waktu itu apa. Terus kalian juga bisa yang namanya memanfaatkan manajemen waktu itu seperti apa, kan gitu ya. Kalian dapat memahami pengertian tentang manajemen waktu. Kalian juga bisa mengelola manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat mengidentifikasi, menjelaskan manfaatnya manajemen waktu itu. Dan juga kalian bisa merencanakan, merancang, membuat jadwal kegiatan sehari-hari yang kaitannya dengan manajemen waktu. Oke, nanti di layanan klasikal ini ada langkah-langkah kegiatan cah. Langkah-langkah kegiatannya apa? Langkah-langkah kegiatannya yaitu kalian satu nanti melihat, menyimak video yang Bu Dewi putar. Setelah itu kalian merefleksi. Merefleksi itu mengambil hikmah atau cerita yang ada di dalam video tersebut, ya. Nanti bisa direfleksikan ke kalian, gitu, ya. Kalian bisa merefleksikan yang ada di video itu apa, tentang apa, gitu. Yang berikutnya, Bu Dewi nanti akan memutar materi, ya, materi tentang manajemen waktu. Di situ nanti kalian juga, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan
pemantik yang Bu Dewi berikan. Yang berikutnya kalian mengerjakan yang namanya LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti kalian bisa mempresentasikan di depan kelas. Salah satu bisa mempresentasikan di depan kelas, oke? Dari sini ada pertanyaan? Ya? Ada pertanyaan? Tidak. Paham nggih? Lah, kita buat kesepakatan ya, Cak. Kesepakatannya yaitu 1. Ketika layanan klasikal yang Bu Dewi berikan tidak boleh ngantuk. Kalau ngantuk kalian tidak bakalan paham. Yang kedua, kalian tidak boleh bercanda. Kalian harus fokus. Yang berikutnya, kesepakatan yang berikutnya yaitu nanti layanan klasikal ini 1 jam sama dengan 40 menit. Kira-kira kalian sepakat enggak? Sepakat? Sepakat? Sepakat gitu ya. Kalau sepakat berarti Bu Dewi bisa melanjutkan itu. Lah, topik yang nanti Bu Dewi jelaskan yaitu tentang manajemen waktu itu. Karena kenapa kok Bu Dewi menjelaskan tentang mengambil tema tersebut? Karena apa? Karena kalau saya lihat di antara kalian itu banyak sekali yang ketika mengumpulkan tugas itu mesti terlambat. Ya apa enggak? Ada yang sering mengumpulkan tugasnya terlambat terus? Ngaco? Ada yang datangnya terlambat? Ngaco? Nggak ada yang ngaco? Malu apa gimana? Oh, Mas Anan. Kenapa Mas Anan? Telat berapa kali Mas Anan? Berapa? Banyak. Oh, gitu ya. Berarti ini manajemen waktunya yang kurang baik Mas Anan, gitu nggih. Terus yang berikutnya, gimana? Kalian sudah siap belum? Siap menerima pelajarannya Bu Dewi? Atau siap menerima layanan klasikalnya Bu Dewi? Siap? Siap. Oke. Terima kasih kalau kalian siap menerima layanan klasikalnya Bu Dewi. Oke, untuk ke yang intinya nanti, untuk ke pokok permasalahannya materi, yuk kalian tak ajak untuk ice breaking. Bukan es tung-tung ya. Ice breaking ini untuk membuat kalian semangat, ya, membuat kalian fokus pada materi layanan bimbingan klasikal nantinya. Oke. Untuk ice breaking ini ya, karena Bu Dewi mengambil temanya waktu, berarti ice breakingnya sesuai dengan tema. Ada yang tahu ice breaking yang mau saya berikan? Kaitannya dengan tema kan berarti kaitannya dengan waktu. Ya apa enggak? Apa ini berarti? Pagi, siang, malam. Oke. Ada lagi pagi, siang, malam? Waktu itu apa aja sih? Pagi, siang, sore, malam. Podo wae ya, diolak-walik pagi, siang, sore. Intinya kalau waktu itu pagi, siang, malam. Oke. Nanti tirukan Bu Dewi. Kalau Bu Dewi bilang pagi, berarti kalian tepuknya 4 kali. Tuh 2, 3, 4. Kalau Bu Dewi bilang siang, berarti tepuknya 3 kali. Tuh 2, 3. Kalau bilang malam, tepuknya berapa? 1 saja, karena malam kita sudah loyo. Kenapa pagi kok 4, Bu? Karena pagi itu kita lagi semangat-semangatnya. Setelah tepuk nanti berarti semangat luar biasa, gitu ya? Yuk kita coba yuk. Yuk di tempat duduk aja, enggak apa-apa. Gitu. Hadapnya ke sini. Ya, gembira. Jangan ada yang sedih. Tadi kan di awal kan saya tanyakan kabar, ada yang sedih? Tidak, semua gembira, Bu. Oke. Pagi. Siang. Malam. Siang.
sini. Yuk ulangi lagi. Pagi, malam, siang. Ulangi lagi. Pagi, siang, malam. Ah, Mas Anan belum lagi. Ya ulangi lagi. Satu kali lagi ya. Pagi, malam, siang. Oke, terima kasih. Semangat. Semangat luar biasa. Gitu ya. Oke. Bu Dewi akan memutarkan sebuah video. Video ini kaitannya dengan tema yang tadi saya sampaikan, ya. Oke. Oke, jelas? Saatnya jam berita dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Diperhatikan ya. Nanti habis ini ada refleksi untuk video yang nanti kalian sampaikan. Bisa didengar? Bisa? Jelas? Oke. Yang sebelah sana kelihatan? Dan sejak saat itu Vidya menjadi berpikir bahwa manajemen waktu itu penting sekali untuk kesuksesan Vidya tersebut. Dengan manajemen waktu yang baik
dapat membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal waktu yang menjadi patokan. Gitu ya. Oke, dari video yang tadi kalian lihat, kalian bisa mengambil kesimpulan atau merefleksikan video tersebut. Silahkan kalian ditulis, saya kasih waktu 1 menit saja. Atau enggak usah ditulis tapi di pikiran sudah ada. Silahkan, 1 menit. Yuk. Ditulis. Satu menit, cukup kalau 1 menit? Udah kok ya, udah dipahami tadi ya. Yuk, siapa yang mau sukarela merefleksikan atau menyimpulkan? Ngacung, Mas Arda, berdiri Mas. Hasilnya Mas Arda seperti apa? Menceritakan siswa yang selalu tidak tepat waktu mengerjakan tugas akhirnya tidak dapat. Betul? Betul enggak? Betul. Karena tadi memang video itu memang tidak tepat waktu, akhirnya nilainya nggak keluar gitu ya. Ada lagi yang mau nambah Ki? Oke, Mbak Bilkis, coba. Nanti. Oke, karena tadi video itu menunda-nunda waktu, akhirnya dia tidak bisa manajemen waktu, akhirnya ketinggalan semua, ya kan? Betul kan di situ kan? Oke. Yang berikutnya mau nambahi siapa? Kaitannya dengan video? Mungkin Mas Ivan? Berdiri Mas. Jadi menyimak video tadi ternyata kalau tidak bisa tepat waktu dan teratur semua menjadi gagal dalam sama. Kalau tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa manajemen waktu, katanya Mas Ivan, yang ada di video itu, semua akan gagal semua. Betul apa tidak? Betul kan gitu. Oke, terima kasih yang sudah merefleksikan. Oke. Terus, yang berikutnya, silahkan kalian simak materi yang Bu Dewi berikan nantinya. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya? Saya dari sini dah. Gimana ya? Dari sini ya? Materi layanan yang saya berikan seperti tadi kaitannya dengan manajemen waktu. Manajemen waktu itu apa ya kira-kira? Oke. Apa itu manajemen waktu? Silakan siapa yang mau ngacung? Siapa? Mas Malik, coba manajemen waktu itu apa? Ayo berdiri. Atau enggak usah berdiri wes, dijawab di situ. Apa itu manajemen waktu? Mas Malik, apa? Mbak Siva? Manajemen waktu adalah salah satu cara untuk mengelola waktu dengan baik. Oh gitu. Betul. Ada lagi yang mau nambahi? Ada lagi yang mau nambahi? Mbak Deswita? Membuat jadwal. Oke, kita buka bersama-sama. Betul apa tidak jawabannya Mbak Siva dan Mbak Deswita. Manajemen waktu adalah perencanaan, perorganisasian, pergerakan dan pengawasan waktu dengan memprioritaskan
menjadwalkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang sehingga dapat mengerjakan tepat waktu. Dengan manajemen waktu yang lebih baik, siswa dapat menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Oke, mengapa manajemen waktu itu penting? Karena untuk meningkatkan produktivitas dengan mengatur waktu dengan baik, siswa dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat, memungkinkan mengurangi stres, keseimbangan hidup, dan juga mengembangkan disiplin. Yaitu keterampilan ini juga membantu siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Berikutnya, manfaatnya apa manajemen waktu itu? Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Tujuan dari kegiatan tersebut dapat terwujud secara seimbang dan sebagai pengawasan waktu terhadap kegiatan yang dilakukan agar berjalan sesuai yang ditetapkan. Jadi manfaatnya itu dapat mengelola waktu ya. Kalian sudah mudeng atau paham dengan manfaat tersebut? Sudah ya? Oke, berikutnya. Sudah tahu manajemen waktu itu apa? Sudah tahu pentingnya manajemen waktu itu apa? Manfaat manajemen waktu itu apa? Tapi kalau kalian belum bisa menyusun manajemen waktu itu dengan baik, ya percuma. Ya Panda? Hanya sekedar tahu tapi kalian tidak bisa menyusun. Maka dari itu kita lihat bareng-bareng bagaimana caranya menyusun manajemen waktu. Lah ini. Apa ini yang pertama? Tetapkan tujuan yang jelas. Tentukan apa yang ingin kalian capai. Ya. Misalnya saya mau bikin tugas ini, ya udah itu tugas itu selesaikan dulu. Saya mau ini, ya ini selesaikan dulu, gitu ya. Berikutnya. Ayo, ini apa? Prioritaskan tugas. Jadi prioritas tugas itu kalian memprioritaskan, mengutamakan tugas yang lebih penting yang mana, tugas yang sangat penting yang bagaimana, yang penting bagaimana, yang tidak penting bagaimana. Jadi pentingkan dulu yang tugas sangat penting. Kalau yang tidak penting abaikan, gitu ya. Oke, berikutnya gunakan pengingat. Gunakan jam, ini jam, ya. Gunakan jam itu untuk pengingat. Gunakan kalender untuk pengingat. Oh, jam sekarang saya harus ini, tanggal ini, kalender tanggal ini saya harus seperti ini, gitu ya. Terus yang berikutnya, hindari menunda-nunda. Ojo dindande nek wong Jawa ngomong. Jangan menunda-nunda, ya. Yang berikutnya, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Cari tempat yang nyaman, aman, damai, biar kalian bisa mengerjakan tugasnya, ya. Pastikan, beristirahat secara teratur. Jangan lupa untuk mengambil istirahat, karena percuma kalian sudah memanajemen waktu, tapi kalian lupa istirahat. Akhirnya kalian loyo kan? Akhirnya tidak fresh. Kalau dengan istirahat kalian bisa fresh, tenaga dan juga pikiran, ya. Berikutnya, review. Review itu evaluasi. Dalam satu hari kamu melakukan kegiatan, kamu harus mengevaluasi. Kira-kira ada yang kurang apa enggak? Atau kira-kira kelebihan apa tidak? Kan gitu ya. Itu. Terus yang berikutnya, ini contoh membuat jadwal harian, ya. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, gitu ya. Terus yang berikutnya, kesimpulan. Oke, sebelum Bu Dewi menyimpulkan, gitu. Menurut kalian kesimpulannya apa? Ya. Kesimpulan menurut kalian apa? Kesimpulan dari materi ini kesimpulannya apa? Mas Denis? Dengan manajemen waktu yang baik dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Terus? Siapa lagi yang mau nambah? Manajemen waktu itu bisa membuat hidup kita terarah.
Manajemen waktu itu bisa membuat hidup kita teratur dan terarah. Oke. Yuk bareng-bareng kita baca kesimpulannya. Kesimpulan dari manajemen waktu adalah keterampilan yang membutuhkan di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Selamat kalian untuk mencoba tip yang tadi Bu Dewi berikan. Oke. Dari materi yang sudah saya paparkan, ini ada pertanyaan sedikit saja gitu. Dari mempelajari materi tersebut, perubahan terbesar apa yang kamu dapatkan? Apa Mas? Berdiri Mas. Saya bisa mengatur waktu dan memprioritaskan waktu. Pintar sekali. Terus pertanyaan nomor 2. Bagaimana kalian setelah mendapatkan materi manajemen waktu? Mbak Intan. Saya merasa senang karena saya tahu bagaimana mengatur waktu dengan lebih baik. Sudah tahu toh, jadi merasa senang. Iso ngatur waktu. Pintar Mbak Intan. Terus yang ketiga, pembelajaran apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari manajemen waktu? Oke, betul. Setelah mendapatkan materi tentang manajemen waktu, ya toh, bagaimana pencapaian dalam kehidupan sehari-hari? Berdiri. Saya lebih disiplin dalam memulai pekerjaan dan sudah tidak menunda-nunda tugas. Harusnya seperti itu. Kalau sudah mendapatkan ini, sudah bisa disiplin dan tidak menunda-nunda waktu. Betul apa enggak? Terus yang berikutnya seperti tadi yang Bu Dewi berikan, langkah-langkahnya kalian harus untuk mengukur ya kemampuan kalian tadi mempelajari materi layanan manajemen waktu itu. Ini ada LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik, kan gitu. LKPD ini Bu Dewi bagikan, silahkan kalian kerjakan, nanti dipresentasikan salah satu dari kalian. Siap? Oke. Pegang aja. Silakan yang sudah mendapatkan dikerjakan. Tidak apa-apa. Yuk, dikerjakan kalau yang sudah dapat. Jangan ngalamun. Tadi kesepakatannya tidak boleh ngantuk, tidak boleh ngalamun. Silakan dikerjakan. Kerjakan dulu nak, waktunya 2 menit. Waktunya 2 menit, waktunya 2 menit. Udah dikerjakan. Waktunya 2 menit. Sudah ada 2 menit belum? Pertanyaannya hanya 4 saja. Cukup. Dari belakang
ditarik ke depan, dikumpulkan. Oh, kalau enggak di situ dulu aja. Situ dulu. Silakan siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Oh, Mbak Siva. Ya, Mbak Siva sini, Mbak. Hadap sini, Mbak. Ya. Coba Dibaca sekali. Iya. 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Hah? Ya. Manajemen waktu adalah salah satu cara untuk mengelola waktu dan membuat jadwal. Terus. 2. Sebutkan 3 manfaat manajemen waktu. Bagaimana masing-masing manfaat itu mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Terus. 1. Membuat lebih disiplin karena bisa membagi waktu. 2. Lebih baik dalam membagi waktu. 3. Mengurangi stres. 3. Sebutkan 3 cara efektif untuk mengatur prioritas dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. 1. Memilih tugas yang penting terlebih dahulu. 2. Membuat jadwal atau daftar harian. 3. Tepat waktu. Yang berikutnya buat jadwal. Berarti jadwal itu Mbak Siva dari jam 5 bangun pagi terus sampai nanti tidur lagi sudah dibuat. Untuk belajarnya sudah ada waktunya. Sudah, oke. Betul apa enggak? Yuk, tepuk tangan buat Mbak Siva. Ada yang mau nambahi lagi? Mbak Desita atau siapa? Silakan. Siapa yang mau nambahi lagi? Nambahi lagi siapa? Enggak apa-apa, silakan. Yuk. Yang ini dibaca ini. Ini dibaca di depan. Iya. Yuk. Yuk. Hasilnya sendiri, jangan hasilnya terus. Enggak apa-apa. 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Salah satu cara untuk mengelola waktu dan membuat jadwal. 2. Sebutkan 3 manfaat manajemen waktu. Bagaimana masing-masing manfaat itu mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat menjadi lebih disiplin dalam membagi waktu. Tidak menunda-nunda pekerjaan. 3. Mengurangi stres. 3. Sebutkan 3 cara efektif untuk mengatur prioritas dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Memilih tugas yang penting terlebih dahulu. 2. Tepat waktu. 3. Membuat daftar atau jadwal harian. 4. Buatlah jadwal harian dari bangun tidur pagi hingga tidur malam. Coba dibacakan jadwalnya. Sebagian aja. Jam 4:30 sampai jam 4:50 bangun pagi. Yang keras lagi. 50 menit sampai jam 5 sholat subuh. Jam 5 sampai dengan jam 5 lebih 20 menit menatap buku dan mengecek pelajaran. Jam 5 lebih 20 menit sampai jam 5:30 mandi. Jam 5:30 sampai jam 6 sarapan. Jam 5:50 sampai jam 6 memakai seragam. Jam 6 sampai jam 6:30 salam sama keluarga dan mempersiapkan berangkat. Lanjut lagi kalau masih bisa. Jam 6:30 sampai sekolah. Jam 7 sampai jam 1 belajar. Jam 1 sampai jam 1:30 pulang. Jam 1:30 sampai rumah dan sholat duhur. Jam 3 sampai dengan jam 3:30 bangun dan mandi. Jam 6 sampai dengan 6:30 sholat maghrib. Jam 6:30 sampai dengan jam 7 makan malam. Jam 7:30 sholat isya. Jam 9 tidur. Oke, sebentar, Bu Dewi tanya. Di situ Mbak siapa namanya? Mbak Desita ada waktu belajar berapa? Dalam satu hari waktu belajarnya ada berapa kali? Sekali. Malam. Cukup enggak kira-kira sekali malam waktu belajar? Ya? Cukup. Harusnya waktu belajar itu ditambahi lagi. Gitu. Ditambahi lagi waktu belajarnya biar supayanya bisa mengerjakan tugas-tugas itu lebih gampang gitu ya. Oke, terima kasih.
Mengerjakan semua? Kalau sudah, dari belakang hasilnya ditarik ke depan, dikumpulkan Bu Dewi. Gitu. Sini, dari belakang ke depan. Yuk cepet yuk, yuk. Ayo cepet. Ayo Mbak Siva cepet. Biar cepet selesai, yuk, yuk. Yuk, waktunya yuk. Mana? Terima kasih. Oke. Dari tadi yang sudah Bu Dewi sampaikan, berarti dari kesemuanya itu kalian bisa manajemen waktu dengan baik. Harusnya seperti itu karena sudah bisa membuat jadwal. Berarti kalian bisa merefleksikan, membuat jadwal harian, tahu manajemen waktu itu seperti apa, ya tak? Yang berikutnya, Bu Dewi berharap kalian yang sudah mempelajari manajemen waktu ini lebih baik lagi memanajemen waktu, mengelola waktu, mengkoordinasikan waktu dengan baik supaya kalian bisa mengerjakan mengerjakan tugas tepat waktu, gitu ya. Ya. Terus tetap semangat, harus bisa memprioritaskan. Coba Mbak Intan merefleksikan tentang manajemen waktu, tentang layanan klasikal ini. Kalau menurut Mbak Intan, layanan klasikal ini bagaimana? Saya sekarang lebih bersemangat untuk belajar. Enggak, maksudnya layanan klasikal ini menurut Mbak Intan bagaimana? Tersampaikan materinya Bu Dewi? Iya. Bu Dewi cara menyampaikannya bagaimana? Baik. Jelas suaranya? Jelas. Jadi Mbak Intan bisa dengan mempelajari manajemen waktu, Mbak Intan bisa mengelola waktu? Mengelola waktu dengan baik, tidak menunda-nunda waktu lagi ya Mbak ya, gitu ya. Oke. Misalnya nanti ada yang setelah mempelajari manajemen waktu ini di lain hari, ada yang masih bingung tentang manajemen waktu, ya. Mungkin masih belum bisa membuat jadwal, mungkin masih belum bisa memanajemen waktu. Kalian bisa datang ke BK, konsultasi dengan saya, ya. Konsultasi dengan Bu Dewi. Bu, saya kok masih belum bisa Bu, masih belum bisa membuat jadwal, masih belum bisa memanajemen waktu, masih belum masih bisa masih sok menunda-nunda waktu, misalnya seperti ini. Silakan datang ke bimbingan konseling di ruangannya Bu Dewi, bisa lewat WhatsApp, bisa datang ke rumah, ataupun bisa langsung ketemu Bu Dewi, gitu. Ada yang mau konseling individu dengan Bu Dewi? Untuk manajemen waktu ini belum dicoba tapi sudah Bu, saya mumet Bu. Ada? Semua paham semua ya tadi ya? Bu Dewi berharap kalian bisa memahami, bisa menggunakan waktu dengan tepat. Oke, saya kira materi ini sudah selesai. Besok Bu Dewi lanjutkan dengan materi yang berikutnya, dengan tema yang berikutnya, atau ganti tema yang lainnya. Silakan untuk menutup pertemuan pada hari ini, pertemuan kegiatan layanan klasikal, silakan kita tutup dengan doa. Mas Sivan, dipimpin doa Mas. Siap. Kita mulai. Oke, terima kasih atas waktunya untuk
mengikuti layanan bimbingan klasikal ya. Alhamdulillah sudah selesai, kalian sudah paham ya. Oke, berikutnya nanti setelah ini kalian bisa mengikuti pelajaran yang lainnya. Oh, setelah ini apa? Istirahat apa pelajaran yang lainnya? Istirahat. Oh, istirahat berarti. Kalau istirahat berarti nanti silahkan setelah materi layanannya Bu Dewi, silahkan kalian beristirahat. Terima kasih sekali atas waktunya. Sekali lagi Bu Dewi, terima kasih sekali atas waktunya kalian mengikuti layanan bimbingan klasikal ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.